Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman BDP 1 semuanya? Apa kabar kalian? Semoga semua sehat dan baik-baik saja. Apabila ada yang kurang sehat, semoga lekas sembuh dan diberikan kesehatan. Pada hari ini kita akan bahas tentang strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Sebelumnya, saya sudah memberikan materi tentang strategi bauran pemasaran ini. Mungkin kalian sudah membaca sebagian. Dan pada hari ini kita akan membahas lebih mendalam tentang strategi bauran pemasaran ini. Oke, masuk ke tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian pemasaran, memahami pengertian bauran pemasaran, mengidentifikasi unsur bauran pemasaran, mengidentifikasi jenis bauran pemasaran, serta menerapkan strategi dari bauran pemasaran. Oke, kita masuk dalam definisi marketing mix. Sebenarnya marketing mix ini dapat didefinisikan sebagai suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalamnya secara terpadu demi mencapai sebuah tujuan marketing pasar yang telah ditargetkan. Jadi dalam marketing mix ini terdapat beberapa komponen yang sudah biasa dijalankan oleh sebuah perusahaan guna mencapai tujuan dari perusahaan tersebut untuk mencapai kesuksesan. Dan strategi marketing mix ini sudah banyak diterapkan di banyak perusahaan besar. Yang pertama poinnya adalah produk, di mana produk ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, produk yang tidak tahan lama atau biasa dikonsumsi dalam suatu atau beberapa kali. Biasanya dalam perusahaan untuk menjual berbagai macam produk yang biasa digunakan sehari-hari. Misal seperti produk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua, diklasifikasikan menjadi produk yang tahan lama atau bisa bertahan lama dengan pemakaian yang relatif banyak. Seperti contoh, untuk kendaraan, mobil, motor, atau sepeda, nah itu biasa akan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, jasa atau kegiatan manfaat kepuasan yang ditawarkan. Banyak contoh dari jasa ini, seperti saya ambil contoh, petugas kebersihan atau di sekarang, di era modern ini, ada GoClean, di mana dia akan menawarkan jasa kebersihan kepada para konsumennya, dan itu akan memberikan kepuasan tersendiri bagi konsumen yang membutuhkannya. Yang kedua ada price, di mana price ini menjadi hal yang sangat penting juga dalam sebuah perusahaan untuk menentukan harga bagi produk yang mereka jual atau jasa yang mereka tawarkan. Di mana produk ini juga memberikan harga yang bijak dengan strategi tersendiri. Setiap perusahaan juga perlu mengidentifikasi harga maksimum atau minimum dari sebuah produk. Misal penjualan air mineral. Kita tahu leader price dari air mineral itu ada merek Aqua. Dan kita lihat misal untuk ukuran 600 mili, produk Aqua biasa dijual dengan harga 3.000 sampai 4.000. Apabila ada produsen baru atau penjual air mineral merek baru untuk menyaingi di pasar segmennya, tentu produk tersebut tidak akan melebihi dari harga maksimum atau leader price dari produk di segmen tersebut. Selanjutnya benefit. Benefit di sini seperti kelebihan dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, itu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi penentuan harga. Apabila memiliki nilai lebih atau benefit yang cukup banyak, kemungkinan harga yang diberikan pun juga bisa diberikan harga yang lebih tinggi. Jangan sampai memiliki harga yang lebih tinggi, namun tidak memiliki benefit atau nilai kelebihan yang berguna bagi para konsumennya. Selanjutnya ada diskon. Diskon ini menjadi hal yang banyak dilakukan oleh banyak perusahaan guna agar si konsumen pun lebih tertarik dalam membeli produk. Misal menaikkan harga produk tersebut
dan memberikan diskon atau potongan harga, seolah-olah harga tersebut jadi terlihat lebih murah dibandingkan harga yang normalnya. Padahal dengan harga diskon tersebut, si perusahaan pasti juga sudah memperhitungkan keuntungan yang mereka dapatkan. Oke, poin selanjutnya ada place. Place di sini yang dimaksud yaitu tempat atau distribusi oleh suatu produk. Tempat atau distribusi fisik ini berkaitan dengan pengalihan kepemilikan produk dari produsen ke pelanggan. Ini juga menjadi hal yang sangat penting ya bagi penjualan suatu produk. Karena apabila konsumen lebih mudah menjangkau atau membeli suatu produk, lebih mudah menemukan produk yang mereka butuhkan, itu akan menjadi nilai plus atau nilai lebih bagi si konsumen, agar si konsumen tersebut juga bisa melakukan pembelian ulang karena merasa sudah nyaman dengan produk yang mereka beli sebelumnya. Dan produk ini juga perlu diperhitungkan dari si penjual hingga sampai ke pembeli, kira-kira butuh berapa lama. Kalau misalnya kalian biasa beli di online shop atau e-commerce lainnya yang biasa sering kalian gunakan, mungkin kalau kalian membeli suatu produk dengan estimasi sampai di rumah kalian itu di luar dari estimasi yang telah diberikan, mungkin kalian akan merasa kecewa dengan si penjual karena tidak memberikan produk mereka sesuai estimasi yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam distribusi suatu produk juga perlu dipertimbangkan kembali uh, estimasi penyampaian dalam suatu penjualan hingga konsumen itu bisa dipastikan jika lebih cepat mungkin akan menjadi sebuah nilai lebih bagi si penjual agar si konsumen dapat membeli kembali produk yang mereka jual. Selanjutnya ada promotion, di mana tahap pelaksanaan promosi itu yang pertama menentukan tujuan. Jadi si penjual juga perlu nih menentukan tujuan mereka menjual produk atau menawarkan jasa yang akan mereka tawarkan pada konsumen ini bertujuan untuk apa, sehingga konsumen pun jadi tahu alasan mereka membeli produk tersebut. Selanjutnya ada identifikasi pasar yang dituju. Penjual juga perlu mengidentifikasi lebih mendalam tentang target mereka, kepada siapa mereka menjual produk tersebut. Selanjutnya menyusun anggaran. Dan dari promosi ini juga perlu perhitungan tentang anggaran yang akan mereka keluarkan. Jangan sampai mereka melakukan promosi berlebihan sehingga tidak memperhitungkan anggaran mereka dan malah akan mempersulit dalam proses berjalannya perusahaan tersebut. Selanjutnya memilih media. Dalam memilih media juga perlu pertimbangan yang sangat tepat ya, karena dalam media pun sebagai tempat di mana kita akan menyampaikan produk yang kita jual untuk konsumen, dan sampai media yang kita gunakan tidak sesuai dengan target pasar yang akan kita tuju. Nah, selanjutnya uh, ada physical evidence atau sarana fisik, yang dimana merupakan hal nyata yang mempengaruhi kebutuhan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Jadi di sini eh, seperti yang kita tahu, konsumen selalu memilih produk-produk terbaik yang akan mereka beli di suatu produk dalam memilih produk-produk yang akan mereka cari. Jadi dalam sarana fisik ini, si penjual juga perlu memiliki nilai estetika lebih, sehingga konsumen pun dapat lebih memilih produk tersebut dibanding dengan produk-produk lainnya. Atau untuk dari segi jasa, mungkin dapat diperbaiki sarana fisiknya seperti tempat yang akan mereka gunakan untuk pelayanan tersebut dengan suasana yang lebih terang, lebih membuat konsumen nyaman, itu akan menjadi nilai lebih.
bagi para konsumen dalam memilih jasa yang akan ditawarkan. Selanjutnya, people atau orang, di mana semua pelaku memainkan peranan penting dalam penyajian jasa dan dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Di sini lebih kepada internal dari sebuah perusahaan atau biasanya dalam bidang jasa. People atau orang ini eh, menjadi komponen penting juga dalam perusahaan untuk memajukan perusahaan agar lebih berkembang dan sukses dalam menjalankan penjualan atau jasa yang mereka tawarkan. Dan maka dari itu, kebanyakan perusahaan akan menseleksi secara ketat bagaimana SDM yang mereka cari. Jadi mungkin bagi orang-orang sudah lebih berpengalaman, perusahaan akan lebih melirik orang-orang yang sudah memiliki jam terbang lebih banyak dibanding orang-orang yang baru terjun ke dalam dunia bekerja. Karena itu akan sangat mempengaruhi penjualan atau bergeraknya perusahaan agar lebih maju dan berkembang lagi. Selanjutnya ada proses. Proses ini di mana semua prosedur aktual, mekanisme, dan aktivitas yang digunakan untuk menyampaikan jasa. Ya, dalam proses ini eh, tentang bagaimana sebuah perusahaan menjalankan progres dalam penjualan atau menawarkan produk yang mereka jual. Proses ini mencakup tentang bagaimana perusahaan melayani permintaan dari tiap konsumen dan juga mulai dari konsumen mengorder barang hingga akhirnya mereka mendapatkan barang yang mereka inginkan atau pelayanan jasa yang mereka butuhkan. Nah, dari pelayanan ini tentu konsumen akan memikirkan, mempertimbangkan memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh si penjual atau pemilik perusahaan tersebut. Maka dengan adanya proses yang baik, dengan servis atau pelayanan yang baik, maka konsumen tentu pasti akan memiliki loyalitas yang lebih pada produk atau layanan jasa yang ditawarkan. Seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatannya telah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau boleh ke WhatsApp saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.